Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang teori perkembangan sosial dan moral dan implikasinya dalam pendidikan. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Anissa Fajar Pembayun, Ana Hoirunisa, M. Faiz Maula, Bayu Ananta, dan M. Najib Gunawan. Materi yang pertama adalah teori sosial Erikson. Teori sosial Erikson lahir di kota Frankfurt, Jerman pada tahun 1902. Orang tuanya berkebangsaan Denmark. Sebelum Erik lahir, orang tuanya berpisah dan ibunya meninggalkan Denmark untuk hidup di Jerman. Erik sakit pada usia 3 tahun dan dibawa ibunya ke dokter anak yang bernama Dr. Homberger. Pada akhirnya ibu Erik yang masih muda jatuh cinta kepada dokter tersebut dan menikahinya. Kemudian nama Erik diubah dengan nama ayah tirinya yang baru. Erik menempuh sekolah dasar usia 6-10 tahun dan kemudian sekolah menengah dari usia 11 hingga 18 tahun. Erik mempelajari seni dan sejumlah bahasa. Erik tidak menyukai sekolah formal, alih-alih mendaftarkan dirinya ke perguruan tinggi. Erikson yang masih remaja malah berkelana ke Eropa. Setelah 1 tahun berlalu, Erikson kembali ke Jerman dan mendaftarkan diri ke sekolah seni. Setelah merasa tidak puas, dia mendaftar ke sekolah lain. Florence, Italia adalah tempat yang selanjutnya Erik kunjungi. Erik sedang mengalami fase yang sekarang disebut moratorium, atau sebuah periode di mana anak muda sedang berusaha mencari jati diri dengan menggunakan caranya sendiri. Tingkah laku tersebut dianggap lumrah oleh anak-anak Jerman kala itu. Tahapan-tahapan perkembangan sosial atau psikososial Erik Erikson. Teori Erikson tentang pengembangan psikososial didasarkan pada prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa perkembangan terkuak dalam berbagai tahapan yang telah ditentukan, bahwa ada waktu yang optimal untuk peningkatan tahap dan bahwa resolusi tahap sangat mempengaruhi hasil tahapan selanjutnya. Tahapan-tahapan perkembangan tersebut adalah yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini dialami oleh anak pada tahun pertama. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Dialami oleh masa bayi awal yaitu 1-3 tahun. Yang ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah, dialami oleh masa kanak-kanak awal atau prasekolah 3-5 tahun. Yang keempat, kerja keras versus rasa inferior, itu dialami pada anak usia SD sampai 6 tahun, usia SD sampai remaja. Yang kelima, identitas versus kebingungan identitas, dialami pada masa remaja, usia 10-20 tahun. Yang keenam, keintiman versus isolasi, ini dialami oleh masa di awal 20-an tahun sampai 30-an tahun. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi, ini dialami oleh masa dewasa tengah dari usia 40-an sampai 50 tahun. Yang kedelapan ada integritas versus keputusasaan, ini dialami oleh masa dewasa akhir 60 tahun ke atas. Selanjutnya adalah teori moral Goldberg dan implikasinya dalam pendidikan. Kontribusi Piaget dalam teori perkembangan moral Goldberg. Teori Goldberg tentang perkembangan moral merupakan pelumas, modifikasi, dan penyempurna atas teori perkembangan kognitif Piaget. Perhatian tentang bagaimana anak-anak berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dirintis oleh Piaget pada tahun 1932. Piaget membagi tahapan-tahapan perkembangan moral berdasarkan cara penalaran, yaitu yang pertama 4-7 tahun. Yang pada tahap ini moralitas itu bersifat heteronom. Pada tahap ini cara berpikir anak tentang keadilan dan peraturan bersifat objektif dan mutlak. Kemudian pada usia 7-10 tahun, tahap transisi, anak menunjukkan sebagian sifat dari tahap moralitas heteronom dan sebagian sifat lain dari tahap moralitas autonom. Kemudian pada usia 10 dan seterusnya, tahap moralitas autonom. Anak menunjukkan kesadaran bahwa peraturan dan hukum diciptakan oleh manusia. Oleh karenanya dalam menilai suatu perbuatan, anak-anak selain mempertimbangkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh suatu perbuatan, juga sekaligus mempertimbangkan maksud dari ikhtiar dari si pelaku. Materi selanjutnya adalah peran tahapan perkembangan moral Goldberg dalam pendidikan. Menanamkan substansi karakter dengan pijakan moral tidak akan bisa dilakukan secara efektif jika pendidik tidak memahami anak pada usia berapa dan bagaimana dari perkembangan moral di usia tersebut. Peran pendidik dalam mengupayakan pendidikan karakter dapat didasarkan pada pemahaman secara menyeluruh kondisi peserta didik mengenai tugas-tugas perkembangan yang telah dicapai peserta didik, khususnya dalam aspek perkembangan moral.
Pendidik mestinya memahami apa yang telah dicapai serta apa yang mesti dicapai dalam tugas perkembangan moral peserta didik. Maka melalui pemahaman pendidik terhadap konsep perkembangan moral, menurut Goldberg di atas, dapat menjadi acuan pendidik dalam mengimplementasikannya dalam pendidikan karakter secara proporsional sesuai kondisi peserta didik. Dari pernyataan di atas, dalam implementasinya dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya, ketika seorang pendidik harus mendampingi murid yang berada pada usia 4 hingga 10 tahun, maka pendidik harus memahami bahwa murid sedang berada dalam tahap perkembangan moral pro-konvensional. Dalam tahap ini, murid seringkali berperilaku baik dan tanggap terhadap terhadap label-label budaya mengenai baik dan buruk, namun ia menafsirkan semua label. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.